Kebangkrutan adalah pengalaman yang sangat berat untuk dijalani. Ketika kita merasakan bahwa apa yang kita bangun tiba-tiba runtuh, akan sangat mudah untuk kita terjebak di dalam penyesalan dan merasakan bahwa hidup tidak lagi layak untuk dijalani. Pertanyaannya, bagaimana di saat-saat terburuk dalam hidup kita bisa menemukan harapan dan kekuatan di dalam Tuhan? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Mimpi saya buat restoran waktu itu ketika saya sama teman-teman, mimpinya adalah kita punya cabang banyak. Karena kita sudah siapkan central kitchen, kita sudah siapkan kitchen yang memadai, bahkan chefnya aja kita ambil dari luar negeri. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Pandemi pertama kali masuk Februari itu masuk ke Indonesia dan Maret itu lockdown dan restoran langsung operasionalnya mulai terhendat. Orang yang datang makan ke restoran kami juga mulai berkurang. Ya. Pak, keadaan resto kita sekarang ini sangat sepi. Padahal kami udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja sepi, Pak. Iya, Pak. Gaji karyawan bulan ini juga belum ada, Pak. Gimana ya, Pak? Ya udah, kalian kumpulkan karyawan. Nanti saya mau bicara. Baik, Pak. Ya. Gaji bulan ini, Pak? Ya udah, pokoknya kita bicara aja. Sekarang kalian tolong panggil. Ya. Baik, Pak. Tapi beban operasionalnya mulai tetap jalan. Di sisi lain, karyawan juga perlu digaji. Kalian tahu kan, beban operasional tidak tercukupi. Hah? Maksud Bapak gimana ya, Pak? Jadi ya dengan sangat terpaksa. Sampai akhirnya restoran harus tutup total. Semua karyawan dirumahkan semua. Karena kita nggak punya uang untuk membiayai mereka lagi. Dan ini, kamu kan sebagai pimpinan. Tolong kasih ke anak buah kamu. Kan kami sudah bayar melalui agensi. Apa? Agensinya kabur? Uang yang seharusnya dipakai untuk sewa apartemen, kita bayarkan 2 tahun untuk kita bayar, ternyata ditipu. Dan uang yang seharusnya disetor kepada pemilik, malah dibawa kabur sama agennya. Ya waktu ketika ditipu, terus terang pasti kesel. Ya cukup terpukul juga, uang yang seharusnya kita bayar malah hilang. Nanti kita berdua ke pihak manajemen, ya? Kita ngobrolin baik-baik ke sana. Pada saat itu istri dan saya sebagai layaknya manusia, kami kecewa dan sedih saat itu. Jadi masalah demi masalah datang bertubi-tubi, hampir secara bersamaan, seperti hilang harapan, bingung juga mau berbuat apa. Pak, aku mau ngomong. Ini printan kartu kredit bulan ini, Pak. Pemasukan nggak ada. Sementara kita banyak banget kebutuhan, Pak. Dan utang kita di mana-mana, Pak. Kita harus gimana? Udah, Ma. Papa tahu itu. Di saat itu saya coba menenangkan istri dan saya coba kasih penjelasan kepada istri tentang apa yang kita alami saat itu. Coba Papa dari dulu gak buru-buru keluar dari kerjaan. Kita pasti gak bakal kayak gini, Pak. Ya mana tahu. Kan bencana kayak gini kan nggak ada yang tahu. Negara aja nggak siap. Ya apalagi kita, Ma. Pengusaha kecil kayak gini. Nah, ini nih. udah 1 bulan kami cari-cari. Kamu harus bayar. Kamu nunggak kartu kredit kamu ke bank. Bagaimana ini pembayarannya? Iya, Pak. Masalahnya resto saya udah tutup, Pak. Jadi saya minta kelonggaran. Oh, kami nggak mau tahu. Bapak harus bayar. Kami ditugaskan. Iya, Pak. Kalau enggak kami akan sita rumah ini dan isinya, Pak. Tagihan mulai muncul dan kita sulitan juga untuk membayar, diteleponin dan dapat tagihan.
kita coba bayar sebisa kita bayar minimum, kita bayar saat itu kita bayar dengan seadanya. Pak, saya datang ke sini itu mau menanyakan pembayaran unit apartemen ini. Karena di manajemen kami, Bapak belum melakukan pembayaran. Sedangkan kami juga harus perlu operasional, Pak. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu tidak ada pembayaran, belum melunasin apartemen ini, jadi tolong untuk mengosongkan unit ini. Karena unit ini memang akan ada yang menyewa lagi. Gitu. Iya, Pak. Sebenarnya kami sudah membayarnya. Tapi salah satu agensi yang mengurusnya menipu dan membawa kabur uang kami, Pak. Saat ini bisnis kami juga udah bangkrut, Pak. Dan resto kami tutup, Pak. Ya bingung, artinya tadi uang juga udah pakai kartu kredit, jadi modal juga udah kesedot ke sana semua, pengeluaran uang juga kita masih ketat. Ya kami minta kelonggaran ya, Ma. Bersewa untuk per bulan aja, Pak. Karena memang kami jujur, Pak, nggak sanggup untuk sewa per tahun, Pak. Mungkin Bapak bisa kasih bijaksanaan buat kami ya. Bulanan ya? Gitu, dan memiliki apartemen ya bersyukur dia punya hati yang baik ya untuk kita kasih keringanan. Saya kasih kelonggaran untuk bisa bayar tiap bulan. Hati saya sedih gitu, kecewa dan bingung mau berharap seperti apa. Keadaannya gelap dan bingung mau apa. Semua rencana yang saya buat di tahun itu berantakan. Nggak ada dasar juga untuk saya berharap. Saya menangis setiap hari di kamar. Saya menangis setiap hari karena menangis sih kenapa ini bisa terjadi sama saya gitu. Takut sama masa depan saya sendiri. Istri dan anak saya ini nanti masih seperti apa. Masa saya dulu ngalamin susah, anak saya juga masih susah juga. Bisnis kita tuh udah hancur, Ma. Terus kita mau gimana sekarang? Hah? Aku tahu Papa lagi sedih. Tapi kita nggak boleh nyerah, bukan? Kita harus tetap semangat. Lebih baik kita doa aja yuk. Ya. Nah, kedatangan saya di sini mungkin ini nggak seberapa, tapi saya berharap dengan ini Ibu dan Bapak ya paling tidak terbantu dalam hal keuangan untuk operasional mungkin ya untuk saat ini. Saya nggak pernah publish dan saya nggak pernah minta-minta, nggak pernah bikin status, nggak pernah saya nggak pernah tulis di sosial media, saya nggak pernah minta-minta juga tolong dong, saya nggak pernah seperti itu. Tapi Tuhan izinkan saya untuk saya ngalamin Tuhan. Kalau ya saya serahin ke Tuhan dan Tuhan yang bawa orang-orang ini untuk memberkati hidup saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Masalahnya belum selesai saat itu, masalahnya utang masih ada, restorannya masih tutup. Tapi yang berbeda adalah respon hati saya. Ketika saya menyerahkan itu kepada Tuhan dan membawa masa depan saya ke dalam tangan Tuhan, mulai ada damai sejahtera Tuhan muncul dalam hati saya. Hidup kita kan sebuah proses. Tuhan tahu cerita kisah hidupan kita. Tapi menariknya bagaimana kita terus berpegang sama Tuhan dan kita tetap jalan gitu. Walaupun keadaannya nggak ideal gitu. Tapi yang harus tetap kita lakukan adalah percaya sama Tuhan dan tetap jalan prosesnya.
Saya percaya segala sesuatu yang kita alami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Makanya firman Tuhan bilang, dalam kelemahan pula kuasa Tuhan akan menjadi sempurna gitu. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alamin untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Kalau hari-hari ini kamu sedang mengalami pasang surut kehidupan di dalam aspek apapun di hidupmu, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu dalam segala permasalahan di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi nomor ini, karena satu langkah kecil ini akan mengubah hidupmu selama-lamanya.